Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu Bahasa Indonesia pada tema 7 subtema 2, yaitu tentang paragraf. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Dan untuk pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7 subtema 2 ini, kita tetap kembali membahas tentang paragraf. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas paragraf. Jadi paragraf itu merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang terdiri dari satu kalimat utama atau satu kalimat ide pokok atau pokok pikiran, ya, dan juga terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Itu yang dimaksud dengan paragraf. Nah, pada pembelajaran kali ini Pak Guru berharap kalian memahami bacaan paragraf tersebut. Untuk memahami isi bacaan tersebut sehingga kalian mendapatkan pesan informasi dari yang kalian baca, maka kalian harus memahami satu persatu kalimat yang terdapat dalam paragraf itu. Jika kalian menemukan kata yang sulit, ya, di dalam kalimat paragraf itu, maka kalian buka kamus terlebih dahulu. Dan mari kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita buka buku LKS-nya bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama buku LKS-nya halaman 41. Mata pencarian sebagian besar warga suku Baduy adalah memanfaatkan alam. Mereka bekerja dengan cara bertani padi huma serta menanam dan menjual buah-buahan, hasil hutan dan lainnya. Contoh hasil hutan yang dijual adalah madu, produk tas koja, tas jarok, dan gelang dari akar-akaran atau dikenal dengan harbehar, ya. Nomor 1, pertanyaannya adalah gagasan pokok pada bacaan tersebut adalah, jawabannya adalah C, yaitu mata pencarian sebagian besar warga suku Baduy adalah memanfaatkan alam. Berarti kalimat utama atau gagasan pokok berada pada kalimat pertama di paragraf tersebut. Kemudian nomor 2, arti kata huma pada bacaan di atas adalah D, yaitu ladang di tanah kering. Kemudian selanjutnya, rumah adat Baduy mempunyai ciri khas tertentu yang bersifat unik. Pada bagian tanah yang miring dan tidak rata pada permukaannya. Bangunan rumah akan disangga menggunakan tumpukan-tumpukan batu kali. Hampir seluruh bagian rumah menggunakan bahan dari bambu. Bagian dinding rumah adat Baduy biasanya menggunakan anyaman bambu yang disebut bilik. Adapun bagian lantai rumah adat Baduy terbuat dari susunan papan kayu atau bambu yang telah dibuat menjadi datar yang disebut dengan palupuh. Pertanyaannya, tuliskan gagasan pokok pada teks di atas. Jadi gagasan pokoknya yaitu rumah adat Baduy mempunyai ciri khas tertentu yang bersifat unik. Kemudian nomor 2, apakah arti kata bilik pada teks di atas? Yaitu bagian dinding rumah adat Baduy biasanya menggunakan anyaman bambu. Selanjutnya, tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Tari ini dilakukan oleh beberapa penari wanita. Gerakan dalam tari gambyong lebih memainkan gerakan pada kaki, tangan, tubuh, dan kepala. Pertanyaannya adalah pokok pikiran pada teks di atas adalah A, yaitu tari gambyong berasal dari Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya nomor 4, informasi yang kamu dapat dari teks di atas tadi, jawabannya adalah D, tari gambyong adalah salah satu tarian dari Jawa Tengah yang ditarikan oleh penari wanita. Kemudian selanjutnya kita lihat tari legong keraton merupakan tarian yang berasal dari Bali yang muncul
sekitar awal abad ke-9. Ciri khas dari legong adalah pemakaian kipas oleh para pemainnya. Gerakannya lincah dan luwes, tetapi tetap halus dan penuh ekspresi. Biasanya ditarikan oleh 3 gadis berumur antara 10 sampai 12 tahun serta diiringi oleh gamelan gong kebiar. Nah, pertanyaannya, jelaskan pokok pikiran paragraf di atas. Pokok pikirannya yaitu tari legong keraton merupakan tarian yang berasal dari Bali yang muncul sekitar awal abad ke-9. Nomor 4, informasi apa yang kamu peroleh setelah membaca teks di atas? Informasinya yaitu yang kalian dapat, penari menggunakan kipas. Selanjutnya halaman 49. Honai adalah rumah adat suku Dani di Papua. Honai terdiri atas 2 tingkat lantai yang dihubungkan dengan tangga. Honai terletak di lembah-lembah pegunungan dengan iklim yang cukup dingin. Pertanyaannya, pokok pikiran pada teks di atas adalah A, yaitu Honai adalah rumah adat suku Dani di Papua. Selanjutnya, informasi yang kamu dapatkan dari teks di atas adalah yaitu Honai berasal dari Papua. Kemudian selanjutnya, bentuk rumah gadang sering dihubungkan dengan cerita Tambo Alam Minangkabau. Cerita tersebut tentang kemenangan orang Minang dalam peristiwa adu kerbau. Rumah gadang memiliki keunikan tersendiri dibanding rumah adat yang lain. Atapnya berbentuk runcing pada bagian ujungnya serta tanduk kerbau. Seperti tanduk kerbau. Atapnya menggunakan ijuk. Rumah gadang memiliki 1 tangga di bagian depan. Dinding rumah gadang dihiasi ornamen bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi 4 dari jajaran genjang. Pertanyaannya yaitu, jelaskan informasi yang dapat kamu peroleh dari bentuk atap rumah gadang. Jawabannya yaitu berbentuk meruncing pada bagian ujungnya seperti tanduk kerbau. 2. Apa pengertian ornamen pada bacaan tersebut? Jawabannya adalah ornamen yaitu hiasan dalam arsitektur rumah. Selanjutnya, kain salele disebut juga baju cele atau sele merupakan pakaian adat Maluku. Ciri-ciri dari baju sele terlihat dari motif garis-garis berkotak-kotak kecil. Baju sele ini biasanya dikombinasikan dengan kain sarung. Pertanyaannya adalah pokok pikiran pada paragraf di atas adalah yaitu jawabannya baju sele merupakan pakaian adat Maluku. Selanjutnya, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan tersebut adalah baju sele merupakan pakaian adat Papua. Ini yang tidak yang tidak benar, pernyataan tidak benar. Padahal baju sele ini merupakan baju adat dari Maluku, bukan Papua. Kemudian selanjutnya, yang kelima, arti kata kombinasi adalah C, yaitu gabungan beberapa hal. Kemudian selanjutnya, apa yang mempengaruhi keragaman pakaian adat? Yaitu kondisi geografis. 2. Kapan pakaian adat bisa digunakan? Yaitu digunakan pada saat upacara adat, upacara perkawinan, atau pertunjukan daerah. Kemudian selanjutnya kalian dapat lihat halaman 54. Pemakaian baju sele dilengkapi aksesoris. Para wanita biasanya menggunakan sanggul yang disebut dengan konde bulan. Pemakaian konde bulan ini diperkuat dengan tusuk konde yang disebut haspel terbuat dari emas atau perak. Haspel ini sekaligus berfungsi sebagai perhiasan. Dahulu pakaian sele dipakai tanpa alas kaki, tetapi sekarang banyak pemakaiannya menggunakan selop. Sebagian besar pakaian adat hanya digunakan pada acara tertentu seperti pernikahan, upacara adat, dan sebagainya. Tuliskan pokok pikiran pada paragraf di atas.
Pikirannya yaitu pakaian baju silih dilengkapi dengan aksesoris. Kemudian bagaimana cara melestarikan pakaian adat baju silih tersebut? Yaitu dipakai pada acara tertentu seperti pernikahan atau juga acara adat. Selanjutnya tari kipas Pakerena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan. Kata Pakerena diambil dari bahasa setempat karena yang berarti main. Tarian ini berarti tarian sambil memainkan kipas. Pokok pikiran pada paragraf di atas adalah tari kipas Pakerena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan. Nomor 5, arti kata tradisi pada bacaan tersebut adalah B, yaitu adat kebiasaan. Selanjutnya, tari merak merupakan tari daerah yang berasal dari Jawa Barat. Tarian ini dibawakan oleh penari putri secara berkelompok. Tarian ini menggambarkan keindahan gerakan burung merak. Busananya juga disesuaikan seperti burung merak, tapi merek biasanya mereka menampilkan dalam acara jamuan yang bertujuan untuk menghibur hadirin. Tulis pokok pikiran paragraf tersebut. Yaitu tari merak merupakan tari daerah yang berasal dari Jawa Barat. Apa arti kata hadirin pada bacaan di atas? Jawabannya yaitu semua orang yang hadir. Selanjutnya, talempong merupakan alat musik pukul yang berasal dari Sumatera Barat. Talempong terdiri atas beberapa gong kecil yang terbuat dari kuningan. Bunyi alat musik ini dihasilkan dari pasangan kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Gagasan pokok paragraf di atas adalah talempong merupakan alat musik pukul yang berasal dari Sumatera Barat. Arti kata kuningan adalah campuran garam dan seng. Kemudian selanjutnya halaman 61. Jelaskan pokok pikiran pada teks di atas. Nah, jawabannya adalah alat musik tifa. Oh, ini belum dibaca. Coba kita lihat halaman 60 dulu. Ya. Alat musik tifa merupakan alat musik yang terbuat dari kayu berbentuk tabung dan bagian tengahnya dilubangi. Salah satu sisinya ditutup dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada bagian kayu tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas daerah masing-masing. Bentuk alat musik tifa sekilas hampir sama dengan gendang, namun ukuran dan suaranya sedikit berbeda. Pertanyaannya, jelaskan pokok pikiran di atas. Paragraf di atas. Alat musik tifa merupakan alat musik yang terbuat dari kayu berbentuk tabung dan bagian tengahnya dilubangi. Kemudian yang kedua, makna kata ukiran pada teks di atas adalah kegiatan mengolah permukaan suatu objek terutama dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut sehingga didapat imaji tertentu. Jadi imajinasinya tergantung orang yang membuat ukiran tersebut. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mudahkan untuk memahami kalimat dalam sebuah paragraf. Untuk memahami kalimat sebuah paragraf, maka kalian harus mengetahui arti dari setiap kata. Dan untuk mengetahui setiap kata itu, maka kalian harus membaca berulang-ulang. Diulang-ulang bacaan tersebut sehingga kalian akan memahami maksud atau informasi dari paragraf yang kalian baca. Nah, selamat mengerjakan tugas dari Pak Guru. Sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.